Kawan saya Ustadz Yusuf Mansur mau nyalek juga katanya. Gue ulangin nih, besok gue jadi menlunya Ustadz Yusuf Mansur. Berarti presidennya siapa itu? Tenang, nanti partai-partai kita beli, kita akuisisi, sehingga PDIP menjadi apa? Paitren demokrasi Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al-Walid. Beberapa waktu lalu beredar sebuah berita Yusuf Mansur ingin menjadi caleg 2024, teman-teman. Dan saya baru ketemu tadi videonya gitu. Haritanu terang-terangan menunjuk Yusuf Mansur bahwa katanya teman saya ingin menjadi caleg juga gitu. Dan ini bukan sembarang kata-kata karena dikatakan oleh seorang pemimpin partai, seorang elit politik dan seorang pengusaha besar sekelas Haritanu Sudibyo. Dan kata-katanya itu tertuju kepada Yusuf Mansur yang juga seorang tokoh gitu, seorang ya papan atas lah, orang semua siapa yang tidak kenal Yusuf Mansur, teman-teman. Jadi kata-kata seperti ini bukan seharusnya sebagai kata-kata yang diucapkan serampangan atau sembarangan gitu. Semua ada makna dan tujuannya, teman-teman. Kawan saya Ustadz Yusuf Mansur mau nyalek juga katanya. Saya kutip dari Al-Ghani, channel YouTube Al-Ghani TV. Sekitar 5 bulan yang lalu juga ini ada video Yusuf Mansur di mana dia, kalau kata netizen itu halu ya, dia ingin mengubah PDIP menjadi paitren demokrasi Indonesia, ingin merubah PKB menjadi paitren kebangkitan bangsa. Saya ingin menunjukkan ini kenapa? Ingin memperlihatkan kepada teman-teman bahwa begitu masifnya di waktu lalu Yusuf Mansur itu mempromosikan paitren gitu. Bahkan di acara Mata Najwa ditegur oleh Najwa Shihab karena di acara Mata Najwa sempat-sempatnya seorang Yusuf Mansur mempromosikan paitren gitu. Dan paitren ini luar biasa. Kuenya fintech ini 10.000 triliun. Segede yang beredar di Indonesia. Oke, sebelum kampanye paitren bisa langsung to the point menjawab tadi. Yang jika hari ini bermasalah, harusnya orang yang paling bertanggung jawab adalah Yusuf Mansur. Termasuk booking seat umroh merdeka, teman-teman. Yang kemarin sempat investornya mendatangi kantor paitren. Karena umroh merdeka itu adalah bagian dari program paitren, teman-teman. Skup kecil dari program paitren. Di dalam paitren itu ada program umroh merdeka di mana investor itu, umat itu diwajibkan untuk membayar minimal 3,5 juta untuk booking seat. Yang sampai hari ini program tersebut mangkrak dan tidak ada kejelasan. Yang kemarin saya katakan bahwa kalau memang tujuannya booking seat itu untuk umroh, harusnya ya sebagai kita orang awam memakai pikiran logis kita, harusnya tidak dipakai untuk tujuan lain dong. Kalau memang tujuan awalnya untuk umroh, harusnya uang 3,5 juta itu masih ada dari awal. Dan kalau memang itu kemudian mangkrak atau tidak berjalan, harusnya tanpa perlu dituntut, tanpa perlu sampai korban ini, investor ini berkor-kor di media sosial, harusnya sudah diselesaikan sejak dulu, karena uangnya kan harusnya masih ada, tidak digunakan untuk hal lain, kan untuk umroh toh. Harusnya kalau memang kegiatan umroh itu tidak jalan, harusnya duitnya masih ada. Ini kalau kita berbicara tentang amanah ya, dan kita kan awam kan di luar, yang kita tahu kan logikanya begini. Uang disetorkan 3,5 juta disimpan di sana untuk umroh. Kalau umroh tidak ada, ya uang dipakai buat apa coba? Kan nggak ada harusnya. Harusnya uang itu masih utuh, teman-teman. Oke, kita simak video Yusuf Mansur berikut. Ini diupload 5 bulan yang lalu oleh channel YouTube Al-Ghani TV ya. Al-Ghani TV. Sekarang kita prepare. Gue besok jadi menlo-nya Ustadz Yusuf Mansur. Paham gak tuh kalimat? Gue ulangin nih, besok gue jadi menlunya Ustadz Yusuf Mansur. Berarti presidennya siapa itu? Amin apa? Tenang, nanti partai-partai kita beli, kita akuisisi,
seluruh anak-anak muda Indonesia jangan meninggalkan partai. Come in, masuk, go in, masuk. Jangan ditinggal, salah lo dong. Lo ninggal, jangan ditinggal, lo masuk dong, rebut. Sehingga PDIP menjadi apa? Paitren demokrasi Indonesia. Caimin, saya ajak ngomong Caimin, PKB apa singkatannya? Masa Kiai nggak tahu? Loh, ya apa singkatannya apa? Ya Partai Kebangkitan Bangsa. Salah. Paitren Kebangkitan Bangsa. Saya akui sisi. Dia ketawa Caimin. Romi lebih sial katanya. Kenapa? Di P-nya 3. Petren. saya nggak ngurus ya masalah netizen mau bilang halu lah, mau bilang ngarang lah, mau bilang apa ya. Yang saya lihat di sini, yang saya garis bawah adalah paitrennya gitu. Begitu masifnya seorang Yusuf Mansur mempromosikan paitren dengan segala bahasa dia, mau mengakuisisi partai lah, mau mengganti nama partai lah, segala macam. Intinya di situ saya melihat bahwa Yusuf Mansur sangat-sangat membanggakan paitren di waktu lalu gitu. Di waktu lalu seorang Yusuf Mansur begitu membanggakan paitren gitu, yang hari ini gaji karyawan pun beberapa karyawan, kalau tidak salah yang ditangani oleh Pak Zaini Mustafa itu 10 orang. Ini yang baru ditangani ya, bukan berarti 10 orang saja. Bukan berarti 10 orang saja, teman-teman. Masih banyak, ibarat kayak kalau gunung es itu yang tampak sedikit tapi di bawah kemungkinan besar banyak gitu, teman-teman. Namun yang memberanikan diri untuk menuntut haknya itu hanya sejumlah 10 orang itu. Itu pun harus disnaker harus turun tangan dulu gitu. Dan disnaker turun tangan pun mereka masih meminta, pihak paitren masih meminta untuk dibayarkan secara cicil. Dan dimulai bulan 3 tahun 2023. Walaupun ya pihak Pak Zaini Mustafa dan karyawan paitren tidak setuju itu. Mereka sepakat untuk dicicil namun tidak dimulai tahun 2023 gitu. Dan harusnya kalau menurut saya masalah itu sudah selesai dan harusnya gaji karyawan paitren itu sudah mulai dicicil ya teman-teman. Walaupun itu tetap terdengar miris kalau menurut saya. Kenapa setelah ada pergerakan dari Pak Zaini Mustafa dan kawan-kawan, kenapa setelah karyawan paitren ini bersuara, baru kemudian masalah ini ditangani gitu. Kalau memang paitren ataupun pihak Yusuf Mansur ini amanah, harusnya tidak ada masalah dong dengan gaji karyawan gitu. Bayarlah keringat pekerjamu sebelum keringatnya mengering, teman-teman. Apakah Yusuf Mansur lupa dengan hadis itu, teman-teman? Ini sangat zalim ya kalau menurut saya gitu. Makanya kenapa saya tayangkan video ini, karena Yusuf Mansur begitu membanggakan paitren gitu. Pernah Yusuf Mansur bilang paitren bakal IPO lah segala macam, ternyata di dalamnya penuh dengan kesedihan orang gitu. Belum lagi kita berbicara tentang member-member paitren yang kemudian mereka mempertanyakan haknya sampai sekarang gitu. Kita lanjut, ini terakhir. Setelah ini saya akan bacakan komentar-komentar netizen tentang video Yusuf Mansur yang pertama akuisisi partai tadi ya. Oke. Saya sering bilang, walaupun ini kalimat sebenarnya sensitif ya, kalau buat orang yang kesel sama saya ya kesel aja, biar gimana juga. Cuma kan saya bilang, kenapa Prof Unti aman ngelola masjid? Karena sudah khatam secara dunia. Iya, kita perlu orang yang khatam secara dunia. Ngelola duit masyarakat, kalau dia nggak khatam secara dunia, repot Pak. Kenapa sedekah yang paling utama diantaranya itu kepada Al-Ghani Al-Muttaqi? Bingung kan? Suatu saat saya ngaji sama Gus Arif Cilandak, Jakarta Selatan. Kepada siapakah sedekah yang paling utama kita berikan? Apa jawaban Gus Arif? Kepada orang kaya yang bertakwa. Nah, saya bingung. Yusuf Mansur kecil, Yusuf Mansur remaja, Yusuf Mansur junior saat itu, sekarang pun masih junior. Nggak masuk akal buat saya. Kenapa sedekah kepada orang kaya yang bertakwa? Begini bos, kalau kita sedekah sama orang kaya yang bertakwa,
dia akan salurkan duit itu dan ongkosnya dia yang tanggung. Tapi kalau tidak, tetap ada hak amil yang dijadikan operasional. Ya kan berkurang bos jadinya. Al-ghani al-muttaqi. Makanya nanti begitu ini jalan, yang diundang adalah profesional-profesional yang udah khatam. Dia udah punya dunia, udah punya mobil, udah punya ini, udah punya itu anaknya, udah selesai semua. Nggak ada lagi hasrat secara dunia, bicaranya udah tinggal akhirat. Itu dia. Yang masih nyari dunia tapi nggak doyan sama dunia buat orang. Doain. Kalau menurut saya berarti bukan sedekah kepada orang kaya ya. Berarti orang kaya yang bertakwa itu ya bukan kita sedekah ke dia, tapi orang kaya yang bertakwa itu dia penyalur sedekah, teman-teman. Kenapa harus orang kaya yang bertakwa? Ya dia sudah tidak ada indikasi lagi untuk mengambil uang itu gitu loh. Bukan berarti kita bersedekah kepada dia ya, jangan disalah tafsirin teman-teman. Dan terakhir saya sebenarnya ya cuma tampilin itu sebagai tambahan untuk hari ini saja, untuk meluruskan itu ya, minimal meluruskan itu bahwa ya kita bukan bersedekah kepada orang kaya, tapi orang kaya itu menjadi penyalur sedekah, teman-teman. Kita bukan memberi dia gitu. Jangan sampai kemudian disalah tafsirin lagi untuk menjadi pembenaran gitu untuk tindakan ke depan, teman-teman. Ya cuma ya sekedar ya kita saling sharing lah gitu ibaratnya. Kenapa video-video seperti ini masih saya tayangin? Karena ternyata banyak video lama, kalau menurut saya banyak video lama yang itu kita perlu kritisi, teman-teman. Saya kemarin juga melihat video ceramah dari Gus Arazi kalau nggak salah, itu yang dia membahas masalah sholawat. Di situ dia mengkritisi beberapa orang yang mengatakan sholawatin mobil, sholawatin rumah, sholawat biar utangnya lunas. Ya saya sepemahaman, karena saya juga pernah menyuarakan itu, bahwa jangan sampai nilai-nilai ibadah kita, ritual-ritual ibadah kita yang kita harapkan itu untuk mendapatkan pahala dan ganjaran di akhirat itu menjadi habis hanya karena harapan dunia kita, hanya karena cita-cita dunia kita, teman-teman. Keinginan dunia kita pengen sejahtera, hidup tidak sulit, utang terbayarkan, itu memang semua orang punya keinginan itu, tapi kan itu bisa kita peroleh dengan kita ikhtiar gitu, sambil berdoa. Apa salahnya kita? Kan sebenarnya simpel kan kawan, untuk kita pengen di dunia ini pengen mendapatkan apa yang kita inginkan, kita tinggal berusaha dan berdoa saja gitu. Tidak perlu kita menggantikan sholawat kita, menggantikan amalan-amalan sedekah kita dengan keinginan-keinginan itu gitu. Kalau kata Ustadz Ar-Razi, kalau saya salah kritik di kolom komentar ya teman-teman, benarkan di kolom komentar. Itu dia mengatakan bahwa jangan sampai kemudian kita di akhirat tidak mendapatkan apa-apa, karena sudah selesai di dunia semua, teman-teman. Dan sampai sekarang saya tidak habis pikir kalau kita harus mengikuti amalan-amalan atau perkataan Yusuf Mansur ini ya, sedekah sekian nanti dibalas sekian. Iya kalau dibalas. Buktinya kan banyak orang yang kemudian menyesali itu, dia sudah sedekah sekian ratus juta, sedekah sekian sampai habis-habisan, ternyata tidak kembali. Kalau menurut saya itu sama sekali tidak ada untungnya, teman-teman. Baik itu kembali ataupun tidak gitu. Begini, contohnya gini, kita sudah sedekah 10 juta nih, dan ini uang kita ya, uang kita tinggal ini gitu, dengan harapan kita mendapat kali 10-nya atau kali 700-nya malahan. Itu kembali, itu benar-benar kembali nih, jadi 10 kali, misalkan kali 10 berarti dapatnya 100 juta ya. Bukankah kemudian amalan kita itu menjadi sia-sia gitu? Padahal untuk mendapatkan uang 100 juta itu kita tidak perlu menjual amalan sedekah kita perlu meminta saja, tinggal meminta, ya Allah, bantu saya ya Allah, belikan saya rezeki 100 juta. Sambil kita berusaha, teman-teman, sambil kita bekerja, sambil kita berbisnis atau apapun itu. Yang kedua, kalau misalkan kemudian yang pertama tadi misalkan dibayarkan, diganti, berarti kan kita tidak mendapat apa-apa di akhirat kan, kosong kan, karena sudah diganti di dunia kan. Yang kedua, yang lebih parah lagi, kalau kita tidak mendapatkan apa yang selalu diiming-iming oleh Yusuf Mansur, sedekah 10 juta kembali jadi 100 juta. Kalau benar-benar itu tinggal segitu uang kita 10 juta lalu kita sedekahkan semua dengan alasan agar diganti jadi 100 juta, luar biasa masalah besar yang akan kita dapatkan, teman-teman. Kita masih punya anak istri, kita masih punya orang tua yang harusnya uang tersebut untuk kita berikan kepada mereka sebagai nafkah. Saya masih ingat apa yang dikatakan oleh Ustadz Hidayat, benar.
Benar, janji Allah itu 10 kali lipat atau 700 kali lipat gitu. Tapi tidak melulu kita berbicara tentang uang, apalagi keinginan kita sendiri gitu. Bisa jadi kita diganti pahala, diganti kesehatan, anak kita alhamdulillah jadi sehat-sehat semua, istri kita sehat. Bayangin teman-teman, kita sedekah 10 juta. Kita tidak memang tahu, ini cuma sekedar cerita saja gitu. Istri kita sehat, anak-anak kita sehat semua, kita juga alhamdulillah sehat gitu. Kalau kita masuk ke rumah sakit, mungkin yang kemudian itu biaya berobatnya sampai 100 juta, kita tidak sampai ke sana pemikiran kita, dan kita tidak mungkin bisa menjangkau apa yang dikehendaki oleh Allah, rencana Allah ke kita itu kita tidak bisa jangkau teman-teman. Jadi saya pikir ini memang hal yang perlu dikritisi gitu, karena masih banyak orang-orang di luar sana yang menelan mentah-mentah gitu ajaran seperti itu gitu. Bahkan ketika kita mengatakan bahwa itu tidak benar, itu kita kritisi, kita yang salah, kita yang dianggap sesat, saya pernah dikatakan orang yang benci Islam. Nauzubillah min zalik teman-teman. Saya pernah dikatakan benci Islam, benci agama Islam. Saya muslim teman. Saya muslim kawan. Yang saya kritisi itu adalah caranya gitu. Cara menyampaikan seolah-olah dengan mudahnya gitu. Tujuannya apa? Orang akhirnya ringan gitu. Ringan dengan harapan yang seperti itu, yang pada akhirnya kemudian mereka menelan kekecewaan karena apa yang dijanjikan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Ada yang mensedekahkan misalkan 100 juta, bahkan 1 miliar, bahkan memberikan mobil, motor, segala macam. Kenyataannya apa coba? Nothing, nggak ada. Nol besar, teman-teman. Dan ketika ada testimoni yang mengatakan, ini saya dapat kok, apakah itu perlu dibanggakan? Misalkan gini, ada testimoni muncul, saya kemarin sedekah 10 juta, buktinya sekarang saya jadi kaya kok. Kalau dia kemudian berpikiran bahwa sedekah 10 jutanya itu, sedekah 100 jutanya itu, sedekah mobilnya itu, kemudian dia punya pikiran bahwa sekarang dia menjadi kaya karena diganti, na'udzubillah min zalik teman-teman, berarti pahalanya nggak ada gitu loh. Makanya saya bilang dua-duanya kemudian zonk semua pada akhirnya. Kita mau berpikiran diganti dengan enggak, dua-duanya zonk gitu loh. Apa yang bisa diharapkan dari cara berpikir seperti itu teman-teman? Makanya sampai hari ini saya masih kritik teman-teman. Kalaupun kemudian masalah-masalah dengan para investor belum selesai, minimal tidak bertambah lagi gitu. Kita akan bacakan sedikit komentar-komentar dari para netizen yang budiman. Kartajaya. Ini video 5 bulan yang lalu ya, dari Algani TV. Halo tingkat tinggi. Halo. Si Ucup kok masih aja ambisi mau jadi presiden. Mungkin dengan bisa menjadi presiden walaupun menggunakan uang tipu-tipu jamaah, begitu jadi presiden si Ucup berkeyakinan bahwa kedok penipuannya ke jamaah tidak akan diusut. Orang berlidah malaikat berhati iblis. Halu dan ngarep banget jadi presiden, cup. Ini kayak ada nadanya ya. Semoga obsesi Yusuf Mansur terrealisasi, biar bisa bayar utang, bayar gaji karyawan Paytren, bayar duit investor Hotel City, mau datang sendiri mediasi di pengadilan Tangerang, biar pada ridho semua, insya Allah, biar semua berkah ya Yusuf, amin, aminin gitu, aminin. Semoga Yusuf Mansur mendapat hidayah gitu dan segera menyelesaikan masalah-masalahnya dan kemudian kita bisa normal kembali gitu, teman-teman. Perampok sudah lagi halu. Dari Muhammadun Nawawi. Gumunku kok masih ada yang mau dengar ceramah. Menjijikan sekali, hati-hati ya terhadap iblis-iblis dan setan-setan terkutuk berkedok dan berwujud. Si Yusuf Mansur inilah tuyul yang sudah dewa. Maling, nyalon hancur negara jadinya. Alah sur kok halu terus. Oke teman-teman, seperti itulah komentar dari netizen dari video tadi ya, yang tentang Yusuf Mansur mau mengakuisisi PDIP itu ya. Saya tidak berfokus ke situ, saya lebih ke fokus bagaimana Yusuf Mansur begitu masifnya mempromosikan Paytren gitu. Walaupun sebenarnya bahasa-bahasa mengakuisisi PDIP lah, mengatakan singkatan PKB, Paytren Kebangkitan Bangsa, sebenarnya tidak etis juga dan tidak perlu juga seorang Yusuf Mansur yang dikenal oleh masyarakat gitu.
harus berbicara seperti itu, dan saya pikir itu tidak perlu terulang lagi gitu. Yusuf Mansur ada banyak pernyataan-pernyataan dia yang sebenarnya bikin geli gitu kalau menurut saya. Menjadi komisaris Grab lah, kemudian dianulir menjadi advisor yang sebenarnya tidak penting dan tidak perlu, dan saya tahu tujuannya gitu, saya tahu tujuannya, dan teman-teman juga harusnya paham tujuannya mengatakan hal seperti itu gitu, untuk meningkatkan prestis gitu. Nah, dia orang-orang ya dengan mudah bisa percaya gitu. Oke, cukup sekian dari saya. Kita ketemu lagi insya Allah besok. Saya akan buat satu konten yang menurut saya menarik gitu teman-teman. Ada dua, nanti saya akan komparasikan dua, satu ustadz yang dia membahas masalah sholawat itu tadi dan amalan-amalan yang sebenarnya tidak perlu kita gantikan dengan keinginan-keinginan dunia teman-teman. Oke, cukup sekian dari saya. Khalid Al Walid, see you on the next videos.